Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, nenek pemungut daun bersolawat di setiap lembaran daun yang diambilnya. Kecintaan kepada Rasulullah selain dari melaksanakan berbagai sunnahnya, umat Islam pun dianjurkan untuk bersolawat, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Meski Allah dan para malaikat bersolawat, namun selawat Allah dan malaikatnya tentu berbeda. Selawat Allah kepada Nabi adalah berupa rahmat, sedangkan selawat para malaikat berupa permohonan ampunan atau ucapan istighfar atas Nabi. Adapun selawatnya umat Islam adalah berupa doa, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sendiri. Kecintaan ini pun ditunjukkan oleh seorang nenek tua penjual bunga cempaka di daerah Madura yang setiap kali selesai berjualan saat siang hari, ia selalu singgah di Masjid Agung kota tersebut. Nenek itu pun kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat zuhur dan berwirid tasbih, tahmid, takbir, serta tahlil sebanyak 33 kali. Ia pun berdoa dengan khusyuk di balik kehidupannya yang sangat sederhana. Namun setelah itu, ia cepat-cepat menuju halaman masjid dan membungkuk cukup lama. Ternyata nenek tersebut tengah membersihkan halaman masjid dengan cara mengambil selembar demi selembar daun. Meskipun cuaca kota cukup panas dan membuat keringat bercucuran, namun nenek tersebut tetap melanjutkan kegiatan mengambil daun satu persatu. Kegiatan seorang nenek di halaman masjid itu pun dilihat oleh takmir masjid. Hingga keesokannya, takmir masjid tersebut sengaja membersihkan halaman masjid lebih awal karena merasa kasihan kepada nenek tersebut. Ketika nenek itu selesai melaksanakan sholat zuhur, ia kaget karena halaman masjid tidak seperti biasanya yang berserakan dedaunan yang jatuh. Bukannya senang, nenek itu justru menangis sembari masuk ke dalam masjid. Nenek itu pun mempertanyakan kepada orang-orang yang berada di dalam masjid tentang keadaan halaman masjid yang sudah bersih. Setelah dijelaskan bahwa mereka melakukannya karena kasihan kepada sang nenek, nenek tersebut justru meminta agar jangan dibersihkan jika memang merasa kasihan kepadanya. Akhirnya takmir masjid pun menuruti keinginan nenek penjual bunga cempaka tersebut. Esok harinya, nenek pemungut daun itu mengerjakan kembali tugas yang biasa ia lakukan setelah selesai sholat zuhur. Melihat semangat nenek tersebut, sejumlah jamaah meminta kiai yang cukup dihormati untuk menanyakan mengapa nenek tersebut begitu bersemangat untuk membersihkan sendiri dedaunan di halaman masjid. Kiai pun berbicara dengan sang nenek mengenai semangatnya membersihkan halaman. Sebelum menjawabnya, nenek itu memberi syarat kepada sang kiai agar hanya kiai saja yang boleh mengetahui alasannya dan boleh disebar jika si nenek telah meninggal. Setelah sepakat, nenek itu mulai bercerita bahwa amal yang ia lakukan sejak dulu sangatlah sedikit. Sementara itu, begitu mencintai Rasulullah dan ingin bersama beliau di akhirat, maka nenek itu membaca sholawat setiap kali mengambil selembar daun di halaman tersebut dan berharap agar daun-daun tersebut menjadi saksi atas cintanya kepada Rasulullah.
Subhanallah. Sungguh kisah ini tak hanya menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah yang sangat besar, namun juga memperlihatkan pribadi seorang umat muslim yang rendah hati dan merasa hina atas amalnya yang masih sedikit. Semoga kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah bisa terus membaca sholawat setiap saat tanpa melalaikan kewajiban yang utama kepada Allah, sehingga nanti Allah pun mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin. Wallahu a'lam. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.